kadang-kadang nanti dia bakal, sorry tadi putus. Jadi Santa Claus ini kalau kepercayaan umumnya ya, dia itu bakal masuk ke cerobong asap. Habis itu nanti dia masuk dari cerobong asap, habis itu dia bakalan naruh-naruh hadiah untuk anak-anak baik gitu. Kalau anak tidak baik dihukum sama Krampus. Nah, kalau pengen lihat bagaimana saya menjadi Santa Claus, tonton dong video di Majelis Lucu Indonesia disuntikan moral coki. Dimana saya cosplay jadi Santa Claus, dan Santa Claus ini kan dia selalu berbagi hadiah gitu. Dan di situ saya jadi Santa Claus berbagi hadiah kepada masyarakat. Ada beberapa hadiah yang saya berikan. Langsung tonton yang belum tonton. Bang, apa benar nih Santa Claus bisa saya minta hadiah? Waduh. Paman Coki. Eh, ya makanya kalau Anda orang Kristen, saya sarankan Anda rumahnya punya cerobong supaya memudahkan lah Santa Claus masuk ke rumah Anda gitu. Ya kalau Anda bukan Kristen sih nggak perlu punya cerobong ya. Karena sih setahu saya Santa Claus hanya datang ke keluarga Kristen. Karena kalau Santa Claus datang ke keluarga yang bukan keluarga Kristen, agak ribet ya. Nanti dia masuk ke sana malah dirazia topi santanya. Tapi intinya, kalau Anda orang Kristen terus mau Natalan sih, saya sarankan Anda pasang cerobong asap sih supaya Santa Clausnya bisa masuk gitu. Walaupun di Indonesia sih kayaknya cerobong asap tidak terlalu umum ya, tidak terlalu umum cerobong asap. Nah, tapi semenjak pandemi nih kayaknya Santa Claus dari Kutub Utara dia juga sudah jarang Santa Claus nih membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak di seluruh dunia. Karena banyak negara yang di blacklist karena zona hitam karena COVID. Udah gitu setiap Santa Claus harus pindah ke negara-negara lain kan Santa Claus harus swab test. Harus rapid gitu. Yang baru-baru ini kan ada Santa Claus harus swab test antigen. Jadi kalau Santa Claus tuh mau kemana-mana dia harus swab test terus, dia nggak balik modal Santa Clausnya, dan kualitas hadiahnya bisa menurun. Makanya selama pandemi ini Santa Claus kalau nggak salah dia pakai JNE mengirimkan hadiahnya ke rumah-rumah warga gitu. Dan kabarnya Santa Claus tuh rusanya kena COVID. Bangsat, kenapa Santa Claus rusanya kena COVID? Iya memang Santa Claus tuh agak ribet. Dan Santa Claus tuh agak sulit ke Indonesia karena dia melihat, apa sih namanya, dia melihat kan, waduh, orang cosplay jadi saya saja di Indonesia dikejar-kejar. Apalagi yang asli ke sini gitu. Jadi selain COVID dia harus swab antigen. Dia Santa Claus, jadi Santa Claus sekarang di Kutub Utara aja. Jadi Santa Claus dia bikin hashtag di Kutub Utara aja gitu. Dia nggak kemana-mana. Ya dia kirimnya JNE lah gitu. Kado-kadonya JNE. Makanya Anda kalau misalnya Anda orang Kristen, Anda anak yang baik, Anda percaya Santa Claus, ya nggak apa-apa. Tapi tolong minta hadiahnya sama Santa Claus tuh jangan yang susah dikirim pakai JNE gitu. Salam buat Bang Muslim dari Madura. Oke. Ya, dan Santa Claus tuh rusanya berapa ya? Rusanya kalau nggak salah 6 deh. Tapi itu Santa Claus yang jadul ya. Kalau Santa Claus yang jadul tuh dia naik rusa memang. Tapi semenjak modern, Santa Claus tuh dia naik transportasi modern. Dia naik wuling, Santa Claus naik wuling. Kenapa dia naik wuling? Karena wuling tuh eh, mesinnya relatif bagus dan harganya murah juga. Dan semenjak ada
aktivis hewan, Santa Claus tuh dikecam karena dia mencambuk-cambuk rusanya gitu. Dan kayaknya Santa Claus agak takut sama SJW gitu, jadi akhirnya dia sekarang eh, keretanya ditarik mobil wuling. Dua dua mobil wuling lah gitu. Oh. Dan Santa Claus sih sekarang agak susah ya karena banyak yang tersinggung gitu kan. Dia naik rusa dibilang sama SJW aktivis binatang katanya penyiksaan binatang. Terus dia juga ke beberapa negara dirazia atributnya. Udah gitu ya dia kasihan juga sih, udah tua nggak pensiun-pensiun. Di mana-mana mah orang kalau udah tua pensiun ya dia tetap harus ngasih-ngasih hadiah. Ya kasihan Santa Claus tuh. Udah gitu dia ketawanya nggak normal lagi kan. Santa Claus ketawanya ho 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 ho. Sebenarnya ketawa Santa Claus tuh ho 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 lebih ke ciri-ciri orang stroke karena memang kita lihat kan badannya agak gemuk, terus iya dia badannya agak gemuk kan. Udah gitu dia iya ho 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 tuh ciri-ciri orang stroke karena ho ho nya kalau lo lihat Santa Claus waktu ho ho mulutnya agak nggak bisa gerak yang sebelah sini ya, maklum lah mungkin Santa Claus ya kena stroke. Dia diabetes, tingkat diabetes, dia diabetes juga, Santa Claus diabetes juga karena kan holiday season kan harus selalu makan permen kan. Kasihan loh Santa Claus loh. Eh, dan Santa Claus setahu gue itu kan bajunya merah-merah ya. Dia fans MU, memang Santa Claus tuh fans MU karena ya nggak mungkin lah. Tapi coba deh lo googling aja sendiri tentang Krampus. Sama Santa Claus tuh juga sekarang kualitas mainannya menurun ya. Eh, karena kalau dulu tuh Santa Claus tuh mainannya tuh buatan Amerika, buatan Eropa, buatan Jepang. Cuman lama-lama harga mainan kan juga lagi pandemi gini, dia nggak punya budget beli mainan-mainan di pabrik-pabrik bagus. Jadi akhirnya Santa Claus tuh mainannya made in China. Jadi Santa Claus tuh mainannya made in China. Dia belinya di Cina lah, karena di Cina kan sekarang kan apapun kan made in China kan. Jadi mainan-mainan Santa Claus tuh made in China. Nah masalahnya mainan yang dipesen di China sama Santa Claus itu di pabriknya juga yang bikin buruk-buruk anak-anak gitu. Jadi akhirnya Santa Claus pesen mainan ke Cina, harganya murah, mainannya di Cina yang bikin buruh anak, mainannya jadi, dikirimnya ke buruh anaknya lagi sama Santa Claus. Muter-muter di situ saja. Waduh. eh, Santa Claus itu juga dia kan tinggal di kutub utara ya. Banyak yang bertanya nih, gue cukup kenal sih, gue cukup tahu dengan Santa Claus. Santa Claus tuh tinggal di kutub utara kan. Banyak yang nanya Santa Claus tuh makanannya apa. Dulu dia tuh dulu selalu makan permen, makan biskuit karena kan holiday season biasanya kan makanannya yang manis-manis. Cuman karena beliau sudah tua dan udah diabetes, jadi Santa Claus itu kalau lagi nggak nganter hadiah dia cuci darah di rumah sakit umum di Antartika sana. Dia cuci darah ya, namanya juga udah tua kan, om-om gitu. Makanya Santa Claus nih sekarang udah mulai ngurangin makanan-makanan manis karena dia diabetes kan. Jadi kan ada di kutub utara hewannya kan adanya apa, jadi dia suka makan pecel penguin memang. Jadi di kutub utara itu ada pecel penguin, ya daging penguin dimakan gitu. Ya tidaklah, bercanda bangsat. Masa Santa Claus makan ini, makan pecel penguin bangsat? Nggak mungkin lah. Ini adalah kebohongan bangsat. Kalau lu dari tadi percaya sama apa yang gue omongin, lu udah terlalu geblek sih. Ya kali ada Santa Claus. Nggak, maksudnya sorry,
Tapi gue sih ngelihat Santa Claus kasihan ya, udah tua gitu masih disuruh ngasih-ngasih, dan dia tuh ke seluruh anak di seluruh dunia. Tapi gue nggak tahu ya, Santa Claus tuh mainannya juga, kalau dulu kan mainan kan rata-rata lebih simpel lah ya, kalau mainannya dulu ya, paling anak-anak zaman dulu minta dikasih apa sih, Tamiya, Beyblade, ya nggak? Atau gasing, masih mainan-mainan tradisional. Nah sekarang Santa nih agak kewalahan karena anak-anak di zaman modern tuh minta mainannya mahal-mahal, gadget, iPhone, iPad, PS5. Makanya Santa tuh kalau nggak salah dia sempet beli borongan lah PS5 dari Sony. Dia juga Xbox juga dia beli borongan gitu, karena ya mau gimana lagi, anak-anak zaman sekarang mintanya elektronik mahal-mahal gitu. Makanya Santa nih makin lama nih defisit sebenarnya keuangannya, karena anak sekarang tuh mainnya gadget. Makanya Santa tuh pengen menggalakkan supaya anak-anak kecil tuh dijauhkan lah dari gadget gitu, supaya balik lagi ke permainan tradisional. Karena kalau gini terus dia minta PS5, bangkrut lama-lama Santa Claus. Soalnya kan dia juga harus ada budget untuk swab test. Makanya Santa Claus itu kalau nggak salah dia begitu swab test, kan dia kan harus keluar negeri kan ngasih kado ke anak-anak. Dia begitu swab test itu, ya dokumen di kliniknya disimpan gitu, jadi ada banyak paspor-paspor gitu. Kasian Santa Claus tuh, kasian men. Nah iya bener juga, Santa Claus kan juga udah tua kan ya, udah gitu dari kutub utara. Terus dia kan ya namanya anak-anak yang merayakan Natal kan di seluruh dunia kan. Dia dari kutub utara, dia pergi-pergi ke seluruh dunia. Ya itu dia masalahnya, orang tua suka pikun gitu. Jadi kadang dia dari kutub utara nih, misalnya ke Amerika, balik-balik malah ke Gabon, goblok. Loh kok panas ya? Perusahaannya ngomong, mohon maaf Pak Santa, ini Gabon. Waduh, saya lupa, balik lagi deh. Ya namanya juga udah tua, suka pikun, mau gimana. Kenapa Santa Claus kalau ketawa tidak? Kenapa? Santa Claus punya duit dari mana? Oh iya bener. Mungkin buat teman-teman yang bertanya ya, Santa Claus tuh punya duit dari mana? Jadi ternyata Santa Claus tuh memang dia main saham. Dia main binomo kalau gua nggak salah. Dia main binomo dan dia juga punya ternak lele. Santa Claus juga ada ternak lele. Jadi kalau kalian lihat ternak lelenya Santa Claus tuh, lele-lelenya ada topi Santanya. Udah gitu dia juga main saham. Santa Claus tuh main saham, dia ambil saham pohon cemara kalau gua nggak salah. Ya kan, soalnya kan kita juga bertanya-tanya kan, itu Santa Claus punya duit dari mana kan? Dia beli banyak banget mainan. Sama kalau nggak salah Santa Claus juga punya perkebunan sawit lah. Dia juga punya perkebunan sawit. Santa Claus juga punya tambang. Santa Claus punya tambang. Makanya Sexy Killer tuh sebenarnya salah satu tambang yang dibuat di Sexy Killer punya Santa Claus. Ya tidak dong, saya tidak tahu dari mana duit Santa Claus. Pertanyaannya brengsek. Apalagi rusanya Santa diganti pakai sapi Madura. Tadi kan gue udah bilang Santa Claus pakai wuling. Santa Claus lewat Bogor nggak? Nggak. Delay ya, delay ya. Santa Claus dapat bantuan bansos nggak? Saya kurang tahu ya. Santa Claus kalau ke Afrika bawa mainan atau bawa makanan? Itu pilihan yang sulit sih, karena kalau misalnya ada anak-anak di Afrika dia minta hadiah ke Santa, kayaknya sih dia minta, iya sih lebih mending mending mending, mending minta makanan sih daripada hadiah ya. Ngapain dia main robot-robotan tapi perut keroncongan, kan agak sulit. Mm-mm. Paman Coki apakah salah satu kurcaci Santa Claus? Brengsek. Bukan kurcaci, anak buahnya Santa Claus itu namanya elf. Elf. Jadi gua nggak tahu ya bahasa Indonesianya elf tuh apa. Tapi bukan kurcaci. Jadi Santa Claus tuh punya anak buah yang, jadi gini, kalau diceritanya Santa Claus itu
yang bikinin hadiahnya tuh elf-elfnya, anak buahnya. Tapi UMR kok, UMR Antartika lah. Digaji ada UMR Antartika lah. Bangsat ini lucu banget komen, fuck. Coba gue baca nih. Tapi di masa pandemi ini di beberapa negara Santa Claus nggak bawa mainan, memang dia bawa vaksin. Karena ternyata ada beberapa anak-anak yang lebih butuh vaksin daripada robot-robotan, yang jelas. Iya, kurcaci itu dwarf, beda. Kenapa Anda paham sekali? Elf peri iya sih, tapi kayaknya kurang cocok deh kalau di... Gaji Santa berapa bang? Kan gue udah bilang, Santa tuh main saham. Sama Santa punya beberapa ini dia. Santa buka Tahu Go kalau nggak salah, dia punya franchise Tahu Go. Santa juga buka kos-kosan di Antartika. Karena kan di Antartika tuh ada Universitas Antartika. Sama Santa buka laundry lah. Santa buka laundry. Istrinya Santa Claus. Nah, kayaknya gue dulu pernah denger ya ada legenda tentang istrinya Santa Claus. Tapi setahu gue sih hubungan rumah tangga Santa Claus tuh tidak terlalu harmonis. Karena istrinya selalu ngambek gitu. Karena biasanya sih kalau berantem ya Santa Claus sama istrinya tuh selalu di berantemnya tuh masalah kayak kamu lebih peduliin anak-anak daripada aku gitu. Karena istrinya lumayan jealous karena si Santa Clausnya sering pergi kemana-mana ngasih mainan. Saking seringnya Santa Claus tuh ngasih mainan ke anak-anak seluruh dunia tuh sampai lupa anniversary-nya mereka. Gitulah pokoknya, mereka lagi pisah ranjang kalau nggak salah. Istrinya Santa Claus lagi ke rumah ibunya, lagi pisah ranjang. Makanya belakangan ini Santa Claus lagi agak terlihat murung. Jadi bukan, kalau dia ho 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 itu selain pertanda stroke juga depresi, memang Santa Claus depresi. Nama istrinya Santa Claus Santi. Udah nggak masuk akal. Ya memang saya live ngomong ngarang aja. Coba. Istrinya kurang puas bangsa. Kenapa Santa Claus mandul? Saya tidak tahu sejauh itu ya, harus ada ini. Apakah rusanya Santa Claus bisa diganti jadi unta? Saya tidak tahu. Karena setahu saya kan adanya di Antartika, dan kalau di Antartika kan adanya anaknya Santa Claus siapa paman? Kebetulan Santa Claus itu memang, nah kan kalian bertanya-tanya kan apakah Santa Claus punya anak? Tidak, Santa Claus tidak punya anak. Karena buat dia pekerjaannya memberikan hadiah kepada anak-anak seluruh dunia itu lebih penting. Makanya waktu dia menikah sama istrinya, Santa Claus tuh vasektomi. Santa Claus vasektomi, jadi dia sudah emang berkomitmen sama istrinya supaya Santa Claus tidak punya anak gitu. Karena kan agak susah kan karena nanti itu jadi dilema, karena kalau Santa Claus punya anak tapi pekerjaan dia juga ngasih hadiah ke anak-anak yang lain, nanti kan anaknya bisa jealous gitu loh. Selamat Natal teman-teman yang Santa Claus kenapa masuknya lewat cerobong, tidak lewat pintu? Soalnya kan konsepnya kan surprise. Santa Claus kan konsepnya surprise. Jadi dia memang masuknya lewat cerobong tuh biar surprise gitu. Jadi itu konsepnya tuh pengen masuk diem-diem lewat cerobong, ngasih hadiah, terus itu cabut gitu. Karena kalau dia ketok lewat pintu terus masuk ngasih hadiah, itu mah channel YouTube Indonesia dong. Tahun baruan di mana Bang Cok? Tahun baruan? Nah itu gue belum tahu deh. Coba ada yang mau nanya-nanya soal Santa, nanti mungkin saya bisa jawab ya. Dibilangin Santa nggak punya anak. Delay nggak sih? Enggak kan, nggak delay kan? Santa ngasih album BTS. Kalian nonton tuh, ada konten gue. Gimana Jogja? Seru Jogja seru. Tahun baru di mana belum tahu, tapi ya gitulah. Kenapa Santa Claus bajunya merah? Nah itu gue nggak tahu sih. Coba nanti gue tanya ya.
Karena kalau setahu gue sih Santa Claus dia memang nggak punya wardrobe sih, nggak punya stylist. Santa umur berapa? Udah ratusan tahun ya. Ya namanya Santa Claus kan dan Santa Claus tuh memang gimana ya? Dia pokoknya hebat lah, selalu memperhatikan anak-anak. Dia kemana-mana selalu bawa-bawa hadiah gitu. Eh, tapi ya lama-lama gitu karena pandemi juga ekonominya Santa Claus juga lagi nggak bagus ya. Biasanya sih sekarang katanya disamain semua hadiahnya pakai Kinder Joy katanya. Kalau orang homeless, apakah Santa Claus memberikan hadiah? Agak sulit ya, karena kan kalau gelandangan kan tidak punya cerobong. Jadi gini memang, kalau anak-anak yang tidak punya rumah agak sulit, karena Santa Claus kan dia tuh SOP banget. Dia tuh SOP banget. Pokoknya harus lewat cerobong, kalau nggak lewat cerobong dia bakal kena. Jadi tuh Santa Claus ini diawasin sama eh, Komisi Pengawasan Santa Claus KPS gitu. Jadi dia kalau lewat jendela dia bisa kena kalau lewat jendela lewat pintu dia bisa kena masalah gitu. Apakah Santa Claus Kak Seto? Bangsat, kenapa Santa Claus adalah Kak Seto? Gue mau cari ini dulu teman saya. Nah, set mana nih? Ini dong. Nah, mantap. Apakah Santa Claus les Kumon? Saya kurang tahu ya apakah Santa Claus les Kumon atau tidak. Tapi yang jelas kalian tahu nggak? Ini fakta menarik tentang Santa Claus. Santa Claus tuh SIM-nya selalu diupdate 5 tahun sekali. Karena dia surat izin mengemudi rusa. Jadi 5 tahun sekali Santa Claus juga tes SIM tuh dia ke Samsat Antartika lah gitu. Jadi dia pakai rusa nanti ada kayak pilar-pilar terus dia kayak latihan set 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 set. Tapi biasanya makin kesini Santa Claus biasa nembak sih. Ini di daerah sana dia nembak. Apakah Santa Claus cuci tangan dulu sebelum masuk cerobong asap? Oh iya, jadi di Eropa itu setahu gua di cerobong asapnya memang disediakan hand sanitizer dan di beberapa rumah orang kaya di Eropa di cerobong asapnya tuh ada security. Jadi waktu Santa Claus mau masuk, jidatnya ditit digituin. Goblok, mana mungkin lah anjing. Simka, betul Simka, karena Kijang kan, dia naiknya SIM-nya Simka. Kenapa Santa Claus gendut? Waduh, delay, kok delay. Kok rusanya bisa terbang? Nah itu dia gue juga nggak tahu sih. Sebenarnya tuh rusanya tuh pakai prinsip aerodinamis sih. Kalian tahu kan kalau pesawat tuh landasannya luas, jadi dia kenceng dulu, begitu kenceng, set, baru naik ke atas, ya kan? Nah itu rusanya Santa Claus juga gitu, dia lari dulu, habis itu terbang sendiri. Kenapa Santa Claus perutnya buncit? Itu bukan, jadi gini, ini yang nggak banyak orang tahu. Santa Claus tuh perutnya nggak buncit, gue udah pernah ketemu. Jadi Santa Claus itu tas pinggang sebenarnya, isinya bon harga mainan yang dia beli. Jadi nanti kalau udah selesai nganter hadiah tuh ke semua anak-anak, itu bonnya direimburse sama kantor. Makanya dia harus dicatat bonnya terus ditaruh gitu. Itu tas pinggang sebenarnya. Gitu. Ya, jadi kalau Anda ingin menonton konten di mana saya menjadi Santa Claus, langsung saja cek di Majelis Lucu Indonesia.
Apakah Santa Claus naik unta? Kan udah dibilang dia naik rusa. Apakah Santa Claus pernah makan di warteg? Kagak. Dia makan di Antartika, pecel penguin itu, pecel penguin. Santa kan cowok, kalau cewek Santi. Plok. Bang, gue lagi main Ayo Dance nih, bangsat banget. Nah, masih ada Ayo Dance. Jogjanya di mana, Paman? Lagi nggak di Jogja, udah cabut gue. Oh, bangsat ini lucu banget. Santa Claus gendut karena di bajunya ada rusa serep. Tapi memang benar. Jadi kan kalau kita naik mobil kan ada ban serep kan. Jadi Santa Claus tuh emang ada rusa serep. Jadi kalau nggak salah Santa Claus tuh udah bekerja sama Taman Safari. Jadi kalau dia lagi ke Indonesia lagi mau rusanya tiba-tiba eh ya rusanya juga. Jadi gini Santa Claus itu kalau rusanya nginjek paku, nanti dia akan ketambel rusa, ada tambel rusa di pinggir-pinggir jalan lah gitu. Jadi nanti rusanya bisa kalau cedera ada rusa serep bisa dipakai. Dan makin ke sini kan Santa Claus sudah jarang ya pakai rusa karena banyak SJW aktivis binatang kan. Jadi pakai wuling sekarang. Jadi keretanya ditarik dua mobil wuling yang kayak gue bilang tadi. Apakah Santa Claus pernah memberi hadiah ke anak-anak daerah konflik? Pernah, pernah. Jadi kan gini, dimanapun ada anak-anak yang merayakan Natal, di situ Santa Claus tetap akan datang memberikan hadiah. Ya, di beberapa daerah konflik di Timur Tengah, Santa Claus datang ngasih hadiah ke anak-anak di sana. Misalnya di Timur Tengah, daerah konflik, ada anak-anak yang merayakan Natal. Santa Claus datang memberikan hadiah. Hadiahnya yaitu drone yang untuk moto-moto. Ya, tapi anak-anak yang merayakan Natal Timur Tengah kan trauma ya dengar kata drone ya. Walaupun drone yang dikasih sama Santa tuh drone untuk moto, tapi di pikiran dia, drone Amerika, tidak, gitu. Apakah Santa Claus pernah balap liar bersama rusa-rusa? Bangsat, kenapa Santa Claus balap liar? Bagaimana Santa membetulkan rusanya kalau tertembak? Waduh. Apakah Santa Claus ganti onderdil rusanya secara rutin? Waduh. Santa Claus kalau kebelet pipis kemana paman? Nah ini yang banyak nggak tahu. Jadi Santa Claus itu di keretanya di bawahnya ada botol minuman gitu. Jadi kalau pipis dia pipis di botol memang. Hmm. Apakah Santa Claus pernah makan klepon? Saya kurang tahu ya. Bang, ada berapa Santa di dunia? Santa Claus itu cuma satu, makanya dia repot. Apa bahan bakar rusanya Santa? Rumput-rumput kayak biasa, rusanya makan rumput. Bangsat banget ya kenapa gua ngobrolin Santa Claus anjing. Apakah Santa Claus memberikan hadiah kepada tersesat? Tidak dong. Bang, badannya Santa tatoan nggak? Wah, saya kurang tahu. Apakah Santa Claus nge-vape? Wadaw, kenapa Santa Claus nge-vape? Apakah Santa Claus sedang mendarat apa nih? Oh, buset banyak banget pertanyaannya. Coba. Bang, nginep di hotel mana? Salam tekan arek-arek Surabaya. Salam. Gue sekarang lagi di Surabaya. Kenapa tiba-tiba pada nanya kapan gue nikah? Pengen siaran kapan cok tungguin aja. Sama tonton channelnya Cing Abdel ya. Bang Cok lu mau jadi Santa Claus gak? Kan saya sudah jadi Santa Claus. Di channel Majelis Lucu tuh lo lihat bagaimana saya jadi Santa Claus ya. Bang, ultinya Santa Claus skill 4-nya baksat. Kenapa Santa Claus punya ulti? Bang yang nonton 2000 iya. Santa Claus kalau balik kemana Bang Cok? Ke itu Antartika, Kutub Utara, rumahnya di sana. Apakah Santa Claus sudah rencana jadi brand ambassador Liquid RP Pak?
Ya gitulah. Bang, di Surabaya ada di mananya? Saya di Bandung. Plok. Kok lagi rebahan paman antum mau meninggal, bangsa? Ya sudahlah, intinya saya hanya melepas kangen sama kalian semua. Jangan lupa support terus konten-konten saya dan Tretan Muslim dan konten-konten Majelis Lucu Indonesia. Kalian subscribe aja, kalau yang belum subscribe kalian subscribe. Yang belum tonton video gua sama Tretan Muslim disuntikan moral, di mana saya menjadi Santa Claus di sana langsung tonton. Dan jangan lupa gue juga bikin konten sama Cing Abdel. Kalian buka channelnya Cing Abdel. Di situ ada interview gue sama Cing Abdel. Di situ gue nggak ngelucu sih, gue biasa. Ganti topik, mau topik apa? Mau ngobrol apa? Hah? Mau ngobrol apa? Suruh ganti topik tapi kagak mau ngasih topik. Coba kasih topik, mau ngobrol apa? Mau ngobrol apa makanya? Waduh, mau ngobrol horor. Apa? Mau ngobrol horor apa? Tarot, alien. Udah pokoknya topik ini tentang hari ini tentang Santa Claus aja dulu. Nanti next deh ya. Next gue siapin lagi. Oke? Ngobrolin agama. Bahas budaya patriarki. Susah-susah amat. Filsafat, ya ampun. Lisong, wow. Konflik, waduh. Anda kalau mau bahas soal konflik, lihat saja di post Instagram saya, banyak konflik di sana. Ngobrolin pandemi bakal selesai kapan? Menurut gua pandemi paling cepet pertengahan tahun depan lah selesainya. Itu pun kalau nurut semua orang-orangnya. Kalau orang-orang yang nggak nurut mah kayaknya lama ya selesainya ya. Ya kita berharap aja lah vaksin yang udah datang tuh works. Udah intinya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton live tidak berfaedah ini. Dan ya tungguin aja konten-konten terbaru dari Majelis Lucu Indonesia. Dan sabar, kalian semua sabar pengen siarannya lagi diedit. Karena pengen siaran yang sekarang nih beda, konsepnya lebih bagus, lebih lucu. Gue jamin berkali-kali lipat lebih lucu pengen siaran yang sekarang. Cuman kalian sabar, tunggu, ingat. Orang sabar itu disayang Charles Darwin. Orang sabar rezekinya dimudahkan oleh Stephen Hawking, ya. Jadi kalian sabar saja, tunggu konten Majelis Lucu Indonesia, tunggu konten pengen siaran, nanti akan kita umumkan di mana kalian bisa menikmati pengen siaran, ya. Buru-buru amat dah. Bangsat, gue udah dari tadi, lu yang datangnya telat. Fuck. Oke, dah, itu aja. Pesan gue terakhir, tetap chill, jangan eh, jangan jangan gampang tersinggung, tapi sekalipun kalian tersinggung nggak apa-apa. Tapi ya ini aja, jangan memaksakan value lah. Kalau misalnya kalian kalian punya hak untuk berekspresi, gue juga punya hak untuk berekspresi. Kalau ada yang nanggepin ekspresi kalian, gak usah marah. Emang itu bagian dari freedom of speech. Oke? Okay? Bye-bye. Semangat semua. Sehat-sehat semua. Gua ngantuk, mau tidur. Dadah.